Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang memimpin doa, ketua kelasnya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Isyarat wa'idismen al-sahabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum memasuki tujuan pembelajaran, semua siswa dapat memahami dan menjelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara, dan siswa dapat memberikan dan menunjukkan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Bapak akan bertanya tentang Pancasila, kenapa kita harus saling menghargai walaupun berbeda-beda. Tolong semua siswa menjawab pertanyaan itu masing-masing. Baik, selanjutnya siapa yang bisa menjawab? Saya Pak, saya izin menjawab. Silakan. Karena setiap manusia memiliki hak yang sama untuk dihormati, walaupun memiliki perbedaan suku, agama, atau pendapat. Baik, bagus ya. Baik, selanjutnya ada lagi yang bisa menjawab? Saya Pak. Oke, silakan. Karena perbedaan membuat kehidupan menjadi lebih indah, berwarna, dan memberikan banyak pelajaran baru bagi kita. Baik, selanjutnya ada lagi yang bisa menjawab? Saya Pak. Oke, silakan. Agar tercipta kehidupan yang rukun, damai, dan saling peduli di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Baik, bagus. Siapa lagi yang ingin menjawab? Saya Pak. Oke, silakan. Karena semua manusia diciptakan sama derajatnya sehingga tidak boleh saling merendahkan satu sama lain. Bagus. Baik, ada lagi yang ingin menjawab? Saya Pak. Oke, silakan. Supaya tidak terjadi pertengkaran, permusuhan, atau perpecahan akibat perbedaan yang ada di sekitar kita. Oke. Apa ada yang bisa menjawab lagi? Ya Pak. Oke, silakan. Karena menghargai orang lain merupakan sikap terpuji yang menunjukkan sopan santun dan berakhlak baik. Oke, bagus. Masih ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Oke, silakan. Agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga meskipun masyarakat sangat beragam. Oke, baik. Baik, selanjutnya yang ingin menjawab? Aku Pak. Oke, silakan. Karena kita hidup bersama dengan banyak orang yang memiliki budaya, bahasa, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Oke, cukup bagus ya. Baik, masih ada yang ingin menjawab? Saya Pak. Oke, yang paling belakang silakan. Supaya lingkungan menjadi nyaman, aman, dan penuh rasa saling menghormati antar sesama manusia. Oke, baik, bagus. Baik, dua jawaban lagi. Silakan, siapa? Aku Pak. Silakan. Karena setiap orang memiliki pendapat, keyakinan, dan cara berpikir yang harus dihargai orang lain. Bagus. Satu orang lagi jawaban terakhir. Saya Silakan. Pak. Karena nilai-nilai Pancasila mengajarkan kita untuk hidup bersatu, walaupun memiliki banyak perbedaan. Oke, bagus sekali ya untuk Resti, tepuk tangan. Baik, semuanya sudah paham ya tentang Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pembelajaran hari ini menjelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara secara sederhana dan memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya menjadi simbol negara, tetapi
menjadi nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan masyarakat Indonesia untuk percaya dan bertakwa kepada Tuhan sesuai agamanya masing-masing. Sila kedua, sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jika masyarakat menerapkan Pancasila dengan baik, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, damai, bersatu, dan dihormati oleh negara lain. Baik, selanjutnya kita akan membagi 8 kelompok dan membahas tentang toleransi, musyawarah, dan gotong royong. Silakan dibagi menjadi 8 kelompok. Baik, setelah diskusi selesai, dari hasil diskusi dipresentasikan atau dijelaskan ke depan. Kelompok mana yang siap? Kelompok 1, silakan ke depan. Baik, selanjutnya dari kelompok mana untuk presentasikan hasil diskusi? Dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang musyawarah. Apa yang dimaksud dengan musyawarah? Musyawarah adalah kegiatan berdiskusi bersama untuk membahas suatu masalah atau mengambil keputusan secara bersama-sama. Tujuan musyawarah adalah mencari keputusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak tanpa adanya paksaan. Gotong royong. Apa yang dimaksud dengan gotong royong? Gotong royong adalah kegiatan bekerjasama antar beberapa orang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan demi kepentingan bersama. Dengan gotong royong, pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan dan cepat selesai karena dikerjakan secara bersama-sama dengan rasa kebersamaan. Toleransi. Mengapa kita harus menghargai teman yang berbeda agama di sekolah? Kita harus menghargai teman yang berbeda agama karena setiap manusia memiliki hak untuk memilih dan menjalankan keyakinannya masing-masing tanpa paksaan dari orang lain. Dengan sikap saling menghormati, kita dapat menciptakan suasana yang damai, rukun, nyaman untuk belajar. Selain itu, perbedaan agama bukan alasan untuk berpisah, tetapi justru menjadi kesempatan untuk saling mengenal dan mempererat persahabatan. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya, silakan mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa gotong royong penting dilakukan? Gotong royong penting karena dapat meringankan pekerjaan yang berat jika dilakukan bersama-sama. Selain itu, gotong royong juga mempererat rasa persaudaraan, menunjukkan kerjasama, dan menciptakan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya. Apa contoh musyawarah di sekolah? Contohnya adalah memiliki ketua kelas, menentukan jadwal piket, atau membagi tugas kelompok. Dengan musyawarah, semua anggota dapat menyampaikan pendapat sehingga keputusan menjadi lebih baik dan disepakati bersama. Bagaimana cara menunjukkan sikap toleransi di lingkungan masyarakat? Sikap toleransi di masyarakat dapat dilakukan dengan cara menghargai perbedaan suku, agama, budaya, dan kebiasaan yang ada di sekitar kita. Kita harus bersikap ramah, tidak membeda-bedakan orang lain, serta tetap mau bekerja sama meskipun berbeda latar belakang. Hal ini penting agar kehidupan masyarakat menjadi rukun dan damai. Cukup? Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dari kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gotong royong, toleransi, dan musyawarah. 1. Saya akan menjelaskan tentang gotong royong. Apa contoh gotong royong di sekolah? Jawabannya, contohnya adalah membersihkan kelas bersama, kerja bakti bersama,
kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, serta membantu teman dalam mengerjakan tugas kelompok. Kegiatan ini membuat lingkungan sekolah menjadi bersih dan hubungan antar siswa menjadi lebih akrab. Saya akan menjelaskan tentang toleransi. Apa yang harus dilakukan jika teman yang sedang beribadah? Jawabannya, jika ada teman yang sedang beribadah, kita harus menghormati dengan cara tidak mengganggu, tidak berbicara keras, dan memberikan mereka ruang serta ketenangan. Sikap ini menunjukkan bahwa kita memiliki rasa toleransi dan menghargai keyakinan orang lain. Dengan begitu, hubungan pertemanan baik dan tidak menimbulkan rasa tidak nyaman. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang musyawarah. Mengapa musyawarah penting dilakukan? Musyawarah penting dilakukan karena dapat menghasilkan keputusan yang adil dan tidak merugikan siapapun. Selain itu, musyawarah juga melatih kita untuk menghargai pendapat orang lain dan menjaga kebersamaan dalam kelompok. Sekian presentasi dari kelompok 2. Maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok selanjutnya dari kelompok berapa? Kelompok 7. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi toleransi, gotong royong, dan musyawarah. Toleransi adalah saling menghormati pendapat anggota keluarga, tidak memaksakan kehendak sendiri, serta membantu satu sama lain dalam pekerjaan rumah. Dengan begitu, suasana keluarga menjadi harmonis dan penuh kasih sayang. Mengapa gotong royong mencerminkan nilai Pancasila? Jawabannya, gotong royong mencerminkan nilai Pancasila karena mengajarkan persatuan, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai ini sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dan juga, mengapa hasil musyawarah harus dihormati? Jawabannya adalah, hasil musyawarah harus dihormati karena merupakan kesepakatan bersama yang sudah dipikirkan dengan baik oleh semua anggota. Sebab, dengan menghormati hasil musyawarah, kita menjaga kebersamaan dan menghindari konflik. Sekian presentasi dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum Baik, tepuk tangan semuanya ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 8. Bapak ingin bertanya tentang nilai Pancasila apa yang paling sering kamu lakukan? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Nilai yang sering saya lakukan adalah nilai gotong royong, yaitu dengan ikut bekerja sama membersihkan kelas, mengerjakan tugas kelompok, dan membantu teman tanpa merasa terbebani. Dengan gotong royong, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Baik, bagus jawabannya. Ada lagi yang ingin menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Nilai yang saya sering lakukan adalah nilai toleransi. Yang paling sering saya lakukan adalah dengan menghargai perbedaan agama, suku, budaya, dan pendapat teman di sekolah. Saya tidak pernah memaksa kehendak sendiri dan selalu berusaha menerima perbedaan dengan sikap terbuka. Ada yang ingin menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Nilai Pancasila yang paling sering saya lakukan adalah nilai persatuan, yaitu dengan tidak membeda-bedakan teman saat bermain, belajar, maupun kerja kelompok di sekolah. Saya selalu berusaha berteman dengan siapa saja tanpa memandang suku, agama, dan ras. Saya selalu berusaha berteman dengan siapa saja tanpa memandang suku, ras, dan agama. Baik, bagus ya jawabannya. Masih ada yang ingin menjawab? Saya, Pak. Silakan. Saya juga sering menerapkan nilai keadilan dengan membagikan tugas secara merata saat kerja kelompok agar semua kelompok mendapatkan tanggung jawab yang sama. Hal ini membuat semua teman-teman merasa dihargai dan tidak ada yang merasa dirugikan.
Oke, jawabannya selanjutnya ada yang ingin menjawab lagi? Saya, Pak. Oke, silakan. Saya juga menerapkan nilai kerakyatan dengan ikut berdiskusi dalam kelompok, mendengarkan pendapat teman, dan menerima hasil keputusan bersama dengan lapang dada meskipun tidak selalu sesuai dengan keinginan saya. Baik, jawaban yang sangat bagus. Tepuk tangan buat Resti. Diberi satu kesempatan lagi untuk yang bisa menjawab. Siapa? Silakan. Saya, Pak. Baik. Nilai ketuhanan yang sering saya lakukan adalah dengan selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, serta menghormati teman yang sedang beribadah. Saya juga percaya bahwa setiap agama harus dihormati tanpa membeda-bedakan. Baik, kesimpulan bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari nilai persatuan, kemanusiaan, gotong royong, toleransi, dan ketuhanan dapat membantu pribadi yang lebih baik, saling menghargai, dan hidup rukun dengan orang lain. Bapak akan memberi tugas agar dikerjakan di rumah. Bapak memberikan pesan kepada kalian semua, kita harus selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang bersikap jujur, menghargai perbedaan, bekerja sama, dan saling tolong-menolong. Sebelum ditutup, coba berikan kesan-kesannya dalam pembelajaran hari ini. 3 kesan dari 3 orang. Silakan yang mau memberikan kesannya pembelajaran hari ini. Saya, Pak. Oke, silakan. Menurutku, kesan dari pembelajaran Pancasila ini benar-benar menarik banget. Bikin aku tuh lebih memahami pentingnya hidup rukun dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Sangat bagus jawabannya. Ada lagi kesannya? Saya, Pak. Saya merasa lebih sadar bahwa Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tetapi harus benar-benar diamalkan agar kehidupan menjadi lebih damai, harmonis, dan penuh kebersamaan.